8 bilangan yaitu 3, 8, 1, 5, 3, 4, 9, 7. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika A, B, dan C berturut. Hai guys, Selamat datang di ruang angka. ya, ingat matematika, ingat Ruang angka mak. ya. Selamat menonton videonya. Hai guys, assalamualaikum semua. Balik lagi di ruang angsana. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa soal yang katanya sih ya ini ya, itu kemarin ada di UTBK hari ketiga gitu. Tapi sesi berapa kalau juga kurang tahu. Ingat, tetap semangat yang belum ujian, yang belum UTBK, masih ada beberapa hari lagi kesempatan untuk kalian belajar ya. Yang udah lewat UTBK-nya, jangan pesimis, tetap semangat juga ya. Jangan merasa, aduh gimana nih kemarin aku nggak bisa. Tetap semangat ya, jangan pesimis. Dan semoga kalian semua lulus ya di PTN-PTN yang kalian impikan gitu ya. Lanjut saja langsung ya teman-teman ya. Jangan lupa siapkan alat tulis teman-teman terlebih dahulu, oke? Nah, di sini kakak cuman akan bahas beberapa soal saja, mungkin 5 soal dari beberapa soal yang ini penalaran kuantitatif ya, dari ketiga, oke? Di hari ketiga. Nah, pertama, di sini ada soal seperti ini. Jika akar D dibagi 10 sama dengan 3/5, nilai D sama dengan, nilai D berapa? Jika diketahui akar D dibagi 10 itu sama dengan 3/5. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bagaimana? Ini mudah ya. Mudah. Berarti kalian tulis akar D sama dengan, nah 10-nya ingat kita pindah ruaskan ya kan? 3/5. Karena pembagian pindah ruas jadi perkalian. Akar D berarti gimana? Disederhanakan. Ini coret, ini coret. 5 dibagi 5, 1. Ini menjadi 2. Nah, akar D sama dengan 6. Nah, supaya tidak berbentuk akar lagi, ya kan? Kita kuadratin, ya kan? Berarti ini D. D sama dengan 36, ya. Kalau ini dikuadratin kan jadi akarnya hilang. Nah, kalau 6 dikuadratin jadinya 36. Jadi nilai D adalah 36. Nah, ini mudah ya, masih oke. Nah, kemudian lanjut yang nomor 2. Nomor 2. Titik P min 1,5 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus x plus 3. Nilai A sama dengan berapa? Nilai A yang ditanyakan adalah A. Kok misalkan di sini terletak, ada kata terletak, berarti kita bisa substitusikan, ya kan? Substitusikan apa? Titik ini, X dan Y. Ingat, yang di depan adalah X, yang di belakang adalah Y. Nah, substitusikan ke sini. Berarti kita tulis grafik fungsinya fx sama dengan ax kuadrat plus x plus 3. Nah, Y-nya ini, 5-nya ini adalah kita substitusikan fx ini, bukan x yang ini ya, tapi nilai fx. Jadi, fx ini adalah 5. Kemudian, min 1-nya kita ganti dengan x ini. X ini adalah yang ini. Karena ini x dan ini y ya. Berarti A dikali min 1 kuadrat ditambah min 1 ditambah 3. 5 sama dengan A dikali min 1 kuadrat, berarti min 1 ya. Min 1 kali min 1, berarti 1 ya. Plus min jadinya min 1 ditambah 3. Nah, 5 sama dengan A kali 1 tetap A ya.
kurang 1 tambah 3 berarti plus 2. Jadinya 5 dikurang 2 sama dengan A. Berarti A-nya adalah 3 ya. A-nya berarti 3. Nah, kalian harus teliti lagi. Jadi, kayak tadi kakak nih, sempat tadi belibet ya. Harus perhatikan, kapan waktunya kalau misalkan ini seperti ini, negatif 1 kuadrat dan min 1 kuadrat ini berbeda hasilnya. Kalau ini berarti adalah artinya min 1 dikali min 1, hasilnya 1. Tapi kalau yang bawah ini adalah min 1 dikali 1. Ya, hasilnya negatif 1. Jadi, teman-teman harus lebih teliti lagi. Oke? Nah, kalau kayak gini kan tadi berarti min 1 dikali min 1. Jadi, hasilnya 1. Nah, oke ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut. Lanjut nomor 3 ya. Lanjut nomor 3. Loh, mana soalnya nggak kelihatan? Kita turunin lagi. Nah, sudah. Nomor 3. 8 bilangan yaitu 3,8, 1, 5, 3, 4, 9, 7. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika A, B, dan C berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi ke-1, ke-2, dan ke-3. Setelah diurutkan, nilai A plus B kali C sama dengan, berarti yang ditanya adalah nilai A ditambah B dikali C. Nah, teman-teman harus perhatikan juga diurutkan dari apa. Nah, kalau ini dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau di hari pertama itu dari mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Jadi teman-teman harus teliti. Berarti kita urutkan dulu ya bilangannya. 1, kemudian 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, kemudian apa? A, B, dan C berturut-turut berarti ke-1, ke-2, ke-3. Berarti ini yang ke-1 ini A, yang kedua ini B, yang ketiga ini C. Nah, sebenarnya kalian kan yang ditanya kan ini A, B, C, terus posisinya 1, 2, 3. Berarti kalian urutkan posisi 1, 2, 3 aja dari yang terkecil nggak apa-apa gitu. Keempat 4 sampai 8-nya nggak usah nggak apa-apa, karena yang ditanyakan adalah A, B, C, dan A, B, C adalah ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Jadi kalian cukup mengurutkan ke 1 sampai 3 aja nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian kita hitung A plus B, A plus B kali C. Kita masukkan saja A plus B kali C. Nah, ini gampang juga ya. A-nya berapa? A-nya 1, ditambah B-nya 3, dikali C-nya 3. Berarti 1 ditambah 3 kali 3, 9. Hasilnya 1 tambah 9, 10. Berarti jawabannya yang E. Nah, mudah ya teman-teman ya. Ruang Ini angsana. untuk nomor 3. Jadi, teman-teman harus teliti baca soalnya ya, jangan buru-buru. Oke, lanjut ya untuk nomor selanjutnya. Nah, nomor 4. Gambarnya jelas nggak teman-teman? Nomor 4. Banyaknya segitiga pada bangun di atas. Nah, kakak salah nih gambarnya, harusnya bangunnya dulu baru soalnya ya, nggak apa-apa ya. Banyaknya segitiga pada bangun. Bangun ini ya, jadi ada segitiga, kemudian ada kotak-kotak ya kan. Di sini ada titik koordinatnya, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, dan seterusnya. Ya, ini adalah yang ditanyakan berapa banyak segitiga. Nah, kita hitung teman-teman. Banyaknya segitiga yang ada pada bangun tersebut. Nah, pertama, berarti segitiga ya. Segitiga 1,
2, 3, 4. Kemudian ini nih, 5, 6, 7. Kemudian 8, 9 ya. Kemudian yang paling besar, 10. Berarti ada 10 segitiga. Nah, Kakak di sini nemuinnya 10 segitiga. Coba teman-teman kalau misalkan ada yang nemuin lebih, kita bisa diskusikan ya. Kalau Kakak sih nemuinnya 10 ya, karena segitiga yang pertama ini adalah segitiga yang kecil, dari satu bangun saja. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari tiga kotak ini ya, 3, 3. Kemudian 6. Ya. Kemudian yang paling besar ya. Itu sih kalau Kakak nemuinnya ada 10 segitiga pada bangun ini. Coba kalau teman-teman misalkan ada yang sampai 11 atau 12, Kak sih nemuinnya 10 ya. Kita bisa diskusikan lagi. Oke ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Untuk nomor 5 sekarang. Nah, Kakak bahas sampai nomor 5 dulu ya. Nomor 5. Untuk setiap bilangan bulat R didefinisikan sebagai berikut. Nah, R kuadrat per 4 dikurang 2 jika R-nya genap tapi lebih dari ini kurang iya. Jika lebih dari 1. Kemudian kalau 4 dikurang R kuadrat per 2 jika R-nya genap tapi kurang dari 1. Nah, di sini ada 1 dikurang R kuadrat per 4 jika R-nya ganjil. Nah, yang ditanya apa? Nilai 1 ini apa bacaan di sini? 1 dikurang, ini ada kurung min 4 sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita baca dulu. Nah, Kakak jawab di sampingnya ya, sini ya. Kita lihat dulu, kita kerjakan yang ini terlebih dahulu nih, yang minus 4-nya dulu ya. Berarti di sini min 4. Nah, negatif 4 itu masuk ke R yang mana? Yang 1, yang kedua, atau yang ketiga? Minus 4 apakah genap lebih dari 1? Enggak ya. Genap kurang dari 1? Iya, betul. Nah, 4, negatif 4 adalah bilangan genap ya, tapi dia adalah kurang dari 1. Jadi kita pakai yang ini. Oke, yang tengah ya. Berarti dia 4 dikurangin R kuadrat per 2. Kita masukkan. 4 dikurang, berarti dia min 4 kuadrat per 2. Berarti 4 dikurang min 4 kuadrat. Berarti min 4 kali min 4. Hasilnya adalah 16 per 2. Jadinya 4 dikurang 16 per 2, 8. Jadinya negatif 4 juga ya, sama ya hasilnya ya. Berarti ini adalah hasilnya negatif 4. Kemudian kita masukkan 1, kan tadi nih, 1 dikurang negatif 4 sama dengan, berarti gini, 1 kan negatif, ketemu negatif, jadi positif ya, 4. Jadinya adalah 5. Apakah sudah selesai, Kak? Oh, belum. Karena di sini masih ada kurungnya ya, R. Nah, sama dengan R. Nah, kita cari 5. 5 ini apa? Apakah genap lebih dari 1? Enggak. Genap kurang dari 1? Enggak. R adalah ganjil. Nah, 5 kan ganjil. Jadi kita pakai yang ini nih sekarang. Kita masukkan nilainya. Lanjutannya ya ini ya. 1 kurang R kuadrat. Nah, 1 dikurang R-nya adalah 5 kan? 5 kuadrat. Ini per 4 ya, maaf.
per 4. Sama dengan 1 dikurang 5 kuadrat. Berarti 25 per 4. 1 kurang 25, negatif 24 per 4. Berarti hasilnya adalah negatif 24 dibagi 4, berarti negatif 6. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, ingat tadi ya ini ya, negatif 5 kuadrat itu hasilnya berarti 25 ya. Beda kalau misalkan gini, min 5 kuadrat dengan min 5 kuadrat. Nah, ini kan negatif 25. Ini menjadi 25. Oke ya teman-teman ya. Nah, penjelasannya sampai sini dulu ya. Ini kita bahas 5 soal dulu untuk UTBK yang hari ketiga. Nah, kalian teman-teman jangan hafalkan jawabannya. Tetap pelajari konsepnya bagaimana, ya kan? Tetap pelajari konsepnya bagaimana gitu. Jadi kalian tidak menghafal. Kalau misalkan konsepnya nanti dirubah, kalian tetap paham gitu. Atau angkanya berubah, kalian tetap paham. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Jangan menyerah dan jangan lupa berdoa. Semangat terus untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Jangan lupa like,